Yo, selamat datang di channel Banyu Brothers, channel yang bakal nemenin waktu santai kalian. Di konten kali ini kita akan mengupas tuntas dunia sepak bola dari sisi yang berbeda. Dan kita kali ini akan membahas tentang tim nasional Prancis. Timnas yang pada awalnya tidak diunggulkan tapi pada akhirnya bisa menjadi tim juara dunia. Apa saja faktor yang bisa membuat timnas Prancis kuat seperti sekarang? Yuk kita bahas. Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang tidak hanya mengandalkan teknik dan fisik, tetapi juga penuh dengan dinamika sejarah, strategi, dan nasionalisme. Salah satu negara yang memiliki perjalanan menarik dalam sejarah sepak bola dunia adalah Prancis. Prancis kini dikenal sebagai salah satu kekuatan besar dalam sepak bola. Tetapi Prancis ternyata pernah mengalami masa-masa kelam yang membuatnya dicap sebagai tim yang tidak diunggulkan dalam berbagai turnamen besar. Pada dekade-dekade awal, partisipasinya di ajang internasional, Prancis kerap tampil inkonsisten. Di Piala Dunia pertama pada tahun 1930, mereka hanya mampu mencapai babak penyisihan grup. Dalam beberapa dekade berikutnya, prestasi mereka cenderung naik dan turun, dan tidak menunjukkan dominasi berarti. Bahkan pada Piala Dunia 1994, Prancis gagal lolos setelah kekalahan menyakitkan dari Bulgaria di laga terakhir kualifikasi. Momen tersebut menjadi titik terendah dan memperkuat citra negatif terhadap tim nasional Prancis. Namun titik balik mulai terlihat pada akhir 1990-an, ketika generasi emas yang dipimpin oleh Zinedine Zidane, Didier Deschamps, dan Laurent Blanc mulai menunjukkan kualitasnya. Klimaks dari kebangkitan ini terjadi saat Prancis menjadi juara Piala Dunia 1998 di tanah mereka sendiri. Mereka mengalahkan tim nasional Brasil dengan skor 3-0 di partai final. Sejak saat itu, Prancis mulai dikenal sebagai negara dengan sistem pembinaan sepak bola yang kuat dan konsisten melahirkan pemain kelas dunia. Perjalanan dari tim yang diremehkan menjadi juara dunia tidak terjadi secara instan. Dibutuhkan pembenahan dari berbagai aspek, mulai dari sistem akademi, infrastruktur, kepelatihan, hingga mentalitas pemain. Keberhasilan Prancis meraih gelar juara dunia kembali pada tahun 2018 di Rusia, yang menjadi bukti bahwa transformasi tersebut berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting. Bagaimana proses transisi dan reformasi sepak bola di Prancis dilakukan hingga mampu membawa timnas Prancis bangkit? Terdapat berbagai faktor pendukung yang menjadi kunci keterpurukan tim nasional Prancis, yang antara lain inkonsistensi performa, yang membuat Prancis kerap tampil tidak konsisten di turnamen besar. Mereka seringkali gagal lolos dari penyisihan grup, atau bahkan tidak berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia. Contohnya tahun 1990 dan 1994. Selain itu, minimnya sistem pembinaan pemain muda pada era 1990-an menjadi faktor, dan sistem pengembangan pemain di Prancis itu belum terstruktur dengan baik. Akibatnya, regenerasi pemain berjalan lambat dan tidak terarah. Federasi sepak bola Prancis pernah mengalami masalah dalam pengelolaan tim, termasuk pergantian pelatih yang terlalu sering dan ketidakharmonisan dalam internal squad. Di beberapa era, Prancis juga terlalu mengandalkan satu atau dua pemain bintang tanpa membangun kekuatan tim secara kolektif, sehingga saat pemain kunci absen, performa tim menurun drastis. Pendirian Akademi Clairefontaine menjadi simbol reformasi sepak bola Prancis. Akademi nasional ini bertujuan membina pemain muda berbakat dari seluruh penjuru negeri dengan pendekatan ilmiah, disiplin tinggi, dan teknik modern. Federasi sepak bola Prancis juga mewajibkan klub-klub profesional untuk memiliki akademi dan sistem pembinaan usia muda.
serta menciptakan jalur karir yang jelas dari level amatir ke profesional. Modernisasi fasilitas pelatihan yang menggunakan analisis data dan metode kepelatihan berbasis ilmu pengetahuan menjadi bagian penting dari pengembangan kualitas teknik dan taktis pemain. Prancis juga menetapkan standar tinggi dalam lisensi pelatih mereka. Banyak pelatih top dunia termasuk Arsene Wenger, Zinedine Zidane, dan Didier Deschamps merupakan produk sistem kepelatihan Federasi Prancis yang ketat dan sistematis. Sepak bola Prancis dikenal inklusif dengan banyak pemain dari latar belakang imigran yang dapat akses pembinaan setara. Ini memperkaya karakter tim nasional dengan berbagai gaya bermain dan kekuatan fisik. Prancis juga menekankan permainan tim berbasis kerjasama, fleksibilitas taktik, dan kemampuan adaptasi. Ini merupakan sebuah pergeseran dari gaya individualistik dari masa lalu. Akademi seperti Clairefontaine menjadi pusat utama dalam menemukan dan membina pemain muda berbakat dari seluruh wilayah Prancis. Akademi ini mencetak nama-nama besar seperti Thierry Henry, Nicolas Anelka, dan Kylian Mbappe. Akademi nasional dan regional menerapkan metode pelatihan yang terstandarisasi, berorientasi pada teknik dasar, kecerdasan taktik, dan kedisiplinan. Pembinaan terstruktur dari level akar rumput hingga elit memudahkan deteksi dan pembinaan talenta secara sistematis. Federasi sepak bola Prancis mewajibkan pelatih mereka memiliki lisensi resmi dan terus memperbarui pengetahuan melalui pelatihan dan kursus berkelanjutan. Pelatih memainkan peran penting dalam pembentukan karakter pemain dan memperkenalkan filosofi bermain kolektif, serta mengembangkan kecerdasan taktis pada pelatih. Federasi sepak bola Prancis tidak hanya mengandalkan Clairefontaine, tetapi juga membangun akademi serupa di berbagai daerah untuk menjaring lebih banyak talenta lokal. Federasi sepak bola Prancis mengambil langkah strategis dengan fokus pada pengembangan jangka panjang, bukan hasil instan, serta menerapkan kebijakan terbuka bagi semua etnis dan latar belakang. Federasi juga aktif memantau sistem akademi, klub, dan pelatih melalui audit dan evaluasi untuk memastikan kualitas tetap terjaga. Keberhasilan Prancis tidak terlepas dari investasi besar dalam sistem pembinaan pemain muda yang secara berjenjang dan terstruktur, seperti Akademi Sepak Bola Nasional Clairefontaine yang berhasil mencetak pemain-pemain kelas dunia. Selain itu, kolaborasi antara federasi, klub lokal, dan pemerintah Prancis menjadi fondasi keberhasilan mereka. Nah, itulah sejarah kebangkitan tim nasional Prancis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update pembahasan menarik lainnya. Saya Banyu, terima kasih.